Assalamualaikum para Sendika. Hari ini kita akan membahas dengan tema bullying dan moralitas. Kita akan berjumpa dengan salah satu pakar. Beliau adalah dosen sekaligus ketua jurusan di jurusan bimbingan dan konseling Universitas Negeri Malang. Bersama saya Faisal Mokhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dengan salah satu pakar di bidang bimbingan dan konseling, Ibu Muslihati. Beliau adalah ketua jurusan di jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Hari ini sudah hadir di samping saya Ibu Muslihati. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabarnya, Ibu? Baik, Alhamdulillah. Oke. Hari ini saya ingin membahas mengenai bullying, Ibu. Jadi seperti yang kita ketahui, kasus bullying itu seperti tidak ada habisnya, Ibu. Iya. Kasus setiap tahun, bahkan beberapa korban ada yang sampai bunuh diri, iya, sampai meninggal dunia. Nah, kira-kira kalau menurut dari pandangan pakar nih, Ibu, bullying itu seberapa berbahayakah sih untuk anak-anak itu? Baik, terima kasih Pak Faisal atas kesempatan ini. Yang pertama kita harus pahami dulu ya, apa itu bullying. Bullying itu adalah tindakan kekerasan. Dan tindakan kekerasan tersebut maksudnya untuk menekan atau untuk menindas orang lain. Nah, bentuk dari bullying sendiri itu ada berbagai macam. Ada bullying fisik, jadi memang ada yang langsung main fisik begitu ya, memukul atau menendang atau melukai orang lain. Tapi yang sering kali terjadi kalau di sekolah atau pada tataran anak-anak remaja itu diantaranya adalah bullying verbal lewat kata-kata. Terutama kalau pelakunya adalah anak-anak perempuan, ya, anak-anak cewek begitu ya. Tapi tidak kalah bahayanya juga sekarang ini ada bullying dalam bentuk lain, yaitu bullying relasional. Jadi mengacuhkan teman, itu ternyata punya efek psikologis yang sangat besar pada remaja. Karena kita tahu bahwa remaja itu mempunyai kemauan atau harapan untuk bisa diterima oleh kelompoknya, begitu. Di mana mereka usia berkelompok, mencari pengakuan teman, proses pengembangan konsep diri, bangga kalau dia diterima di antara teman-temannya, begitu. Dan ketika mendapatkan pengacuhan atau pengucilan, begitu ya, yang kita sebut tadi bullying relasional, itu akan berefek yang sangat menyakitkan bagi mereka karena tidak diterima. Dan kita tahu sekarang dengan gaya hidup bersosial media, bullying itu sudah berkembang dalam artian bentuknya itu menjadi cyberbullying. Seperti kalau biasanya kalau zaman dulu diilokno bahasa Jawanya ya, dicemooh, dikata-katain. Kalau bahasa lainnya mungkin karena fisiknya sehingga sebutannya jadi body shaming. Mungkin karena latar belakang keluarganya, ngolok-ngolok nama bapak, mungkin dari asal daerahnya, sukunya, mungkin karena fisiknya, tampilannya, pembawaannya begitu. Nah, sekarang itu bentuknya menjadi bullying yang dilakukan melalui sosial media. Apakah itu lewat Facebook kah, apakah itu lewat WA begitu, atau mungkin lewat Twitter. Jadi bentuknya sekarang sudah berkembang menjadi bullying, cyberbullying. Dan itu sama-sama efeknya sangat besar. Karena apa? Yang namanya bully itu kan menyakiti, berarti orang yang menjadi korban itu tersakiti.
Ya, dia dilecehkan, dia direndahkan, seperti apapun bentuk pelecehannya ya, apalagi kalau sampai fisik begitu, sehingga muncul ada perasaan rendah diri, mungkin dia merasa tidak sama dengan orang lain gitu, dan itu efeknya membuat dia menjadi sangat terpukul dan bisa menarik diri gitu. Jadi hanya karena kata-kata yang sedikit menimbulkan ketidakpercayaan diri yang sangat besar begitu, stres bahkan bisa depresi, dan tidak heran kalau kemudian korban-korban bullying sampai melakukan bunuh diri karena merasa bahwa dia tidak mampu menghadapi kondisi, dan dia mengatakan bahwa dirinya tidak berhak untuk hidup. Itu kata-kata yang sering muncul pada diri korban-korban bullying seperti itu. Oke, jadi bullying itu ada dalam bentuk fisik, ya, verbal, dan juga relasional dan cyberbullying itu cyberbullying. Jangan ya, karena cyberbullying itu justru lebih marak dikarenakan kita kan sekarang lebih cenderung beraktivitas di dunia maya ya. Itu seperti bahkan itu. Sekarang body shaming pun juga sudah ada pidananya mungkin ya Bu ya. Betul. Apalagi ini mohon maaf saya mungkin mengungkapkan hal baru ya. Tuh kalau nggak salah 9 Juli kemarin kan ada film yang muncul ya, Imperfect judulnya. Imperfect judulnya. Dan itu seringkali sebenarnya itu adalah sebuah edukasi kalau saya lihat sinopsis filmnya ya. Edukasi bahwa orang tuh nggak boleh melakukan body shaming karena kondisi fisik seseorang gitu. Karena ada proses-proses orang itu bisa berkembang dan seterusnya. Itu saya rasa anak-anak perlu belajar mungkin ya dari film itu, dan kita bisa menarik satu pelajaran edukasi gitu, asalkan sisi-sisi positifnya lah yang dilihat. Seperti itu. Lalu apa sih kira-kira yang perlu dilakukan seorang anak yang menjadi korban bullying itu seperti apa ya Bu? Baik, saya coba untuk menganalisa secara luas bullying itu pasti melibatkan dua pihak, korban dan pelaku. Gitu. Kalau dari analisis teori termasuk dalam proses konseling atau bantuan kepada kedua belah pihak begitu, orang yang melakukan bullying atau pelaku dia bermasalah dari sisi respect dan empati. Artinya kalau bahasa orang yang awam gitu, orang ini sudah mati perasaannya. Itu pelaku. Nah, tapi dari sisi korban kita lihat, orang yang sering menjadi korban, kecenderungannya dia yang bermasalah adalah kepercayaan dirinya atau kemampuan dia untuk bersikap dan berperilaku asertif atau tegas kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat bullying ini ada dua pihak yang harus sama-sama mendapatkan bantuan gitu. Baik itu dari sisi pelaku maupun dari sisi korban. Itu bimbingan konseling memandangnya bahwa kedua belah pihak ini punya kebutuhan untuk dikembalikan kepada kondisi yang seharusnya gitu. Karena mereka mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Begitu Pak Faisal. Untuk orang yang melihat, misalnya kita melihat ada dua orang, satu menjadi pelaku, satu menjadi korban. Apakah perlu orang yang mungkin kita sebut pihak ketiga ya Bu, yang melihat ini, apakah perlu menghentikan bullying yang kita lihat secara langsung itu, apakah diperlukan atau seperti apa ya Bu? Baik, saya menggunakan perspektif Islam dalam hal ini. Kalau Islam kan begini katanya pendekatannya, jika engkau melihat sebuah kemungkaran, hadisnya kan begitu, maka perbaikilah dengan tanganmu. Jika tidak mampu dengan mulutmu, jika tidak ingkari dengan hati, tapi itu selemah-lemahnya iman kan begitu ya. Maka dari hadis ini seharusnya edukasi yang kita lakukan atau mungkin langkah sigap yang kita lakukan yang menghentikan saat itu juga. Jika itu membahayakan, tentu kan itu membahayakan. Tapi yang tidak kalah penting adalah jika kita adalah orang yang berada dalam lingkungan yang bisa mengedukasi pelaku maupun korban, maka kita harus melakukan satu tindakan-tindakan edukasi yang membantu keduanya, gitu. Karena sebenarnya pelaku bullying itu adalah korban yang kemudian berubah menjadi pelaku di masa berikutnya. Ada potensi seperti itu, begitu. Jadi orang-orang yang melihat ini alangkah baiknya memang membantu. Apabila ada korban yang terlihat langsung menjadi korban bully, alangkah lebih baik dihentikan. Karena kita juga sering melihat Ibu,
mungkin di Instagram, di YouTube, ada salah satu korban yang dibully, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya malah menertawakan. Nah, oke. Ya, benar Pak Faisal. Seringkali kita menganggap bahwa bullying itu sebuah guyonan. Betul. Ya. Dan itu dianggap anak sekarang mungkin seru-seruan. Ya. Mindset ini yang harus muncul, mindset ini harus diperbaiki. Jika bullying itu difahami sebagai sebuah penindasan oleh korbannya, maka pelakunya atau orang yang mengetahui itu harus mengingatkan pelakunya, gitu, orang yang ada di dekatnya, untuk lebih peka, gitu. Bisa saja mengingatkan langsung, tapi jika situasi tidak memungkinkan, maka misalnya anak-anak di sini yang anak-anak siswa Pak Faisal melihat ada dua orang teman sering guyon gitu ya. Terus kemudian yang satu melontarkan kata-kata yang tidak pantas gitu misalnya. Jika yang satunya ini dari sisi fisiknya, mimik mukanya atau mungkin gesturnya merasa nggak nyaman, itu kita sebagai teman, mungkin Ananda sebagai teman harus mengingatkan. Iku loh, misalnya mukanya merah, dia berarti malu dibegitukan. Artinya sebagai teman ya harus saling mengingatkan bahwa kata-kata itu tidak pantas untuk diucapkan. Apalagi kalau bullyingnya sudah sampai kepada fisik, itu tentu harus lebih diingatkan lagi bahwa tindakan sampean misalnya tindakan itu akan berefek kepada ranah hukum sampai begitu, harusnya disampaikan seperti itu. Apakah berhubungan dengan moral yang dimiliki oleh siswa tersebut sehingga seorang anak menjadi pelaku bullying itu, Ibu? Oke, baik, ini pertanyaan yang penting dan mungkin penjelasan saya agak detail ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pelaku bullying itu sebenarnya memiliki permasalahannya sendiri yang harus diselesaikan. Permasalahan itu bisa berangkat dari keluarga, bisa dari pengalaman ketika berinteraksi dengan orang lain, begitu. Yang jelas, kalau dari teori, salah satu teori mengatakan bahwa pelaku bullying orang sampai tega nyakitin orang lain itu karena perasaannya ada yang tidak berfungsi. Dalam hal ini empati dan menghargai. Apa itu empati? Merasakan perasaan orang lain. Jadi kalau misalnya orang lain tidak suka ketika diolok-olok, maka dia itu sudah tidak merasakan itu, bahwa fine aja dia ngolok orang lain karena dia tidak merasakan sakitnya diolok-olok gitu. Tapi kondisi ini bukan berarti tanpa sebab. Bisa jadi dulunya anak ini menjadi korban olok-olokan juga, sehingga suatu saat ketika dia merasa bahwa dia sudah mampu dalam posisinya, dia kemudian mengolok-olok orang lain lagi yang dianggap bisa dia olok-olok atau biasa diperlakukan atau ditindas gitu. Jadi di sini mungkin perlu saya sampaikan bahwa jika ada di antara Ananda ya yang mungkin menjadi korban pada masa lalunya, ini malah saya loncat kepada terapinya, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Salah satu terapi yang sangat penting untuk dilakukan adalah memaafkan. Jadi terapi bullying itu supaya tidak mengulang atau melampiaskan sakit masa lalunya itu, diantaranya dia forgiving, dia memaafkan orang lain, lalu kemudian dia mencoba untuk merasakan bahwa melatih mengasah emosi dan empatinya. Seandainya saya dalam posisi dia, bagaimana perasaan saya kalau saya dikatain yang sama? Nah itu. Tapi memang ini tidak bisa latihan sendiri. Harus ada proses edukasi, dan proses edukasi itu tidak harus artinya bukan hanya kewajiban guru. Kewajiban orang tua justru paling utama, karena orang tua, keluarga itu adalah pendidikan yang awal yang harus mengajarkan bagaimana respect, bagaimana cara bertingkah laku pada orang lain, itu justru dari rumah tangga, dari rumah gitu ya, dari orang tua, bukan sekolah gitu. Tapi sekolah juga berkewajiban untuk membentuk anak-anak ini sesuai dengan perkembangannya dan norma-norma yang ditetapkan di masyarakat. Oke, ini kita sudah menyangkut dengan orang tua juga, Betul. Ibu. Jadi mungkin kalau sepemahaman saya pun juga sebagai pengajar, tidak akan pernah bisa mungkin guru mengajarkan anak hanya dari satu sisi sekolah saja. Perlu kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Betul. Nah, kira-kira apa sih Bu yang harus dilakukan supaya moral anak ini juga menjadi anak yang baik di kemudian harinya,
untuk orang tua, untuk guru, apa sih kira-kira yang harus dilakukan ini? Baik, terima kasih Pak Faisal. Ini pertanyaan yang penting sekali dan saya rasa jawaban ini bukan hanya untuk orang tua siswa maupun guru, tapi juga nasihat untuk diri saya sendiri. Gitu. Orang tua adalah penerima amanah anak dari Allah secara langsung. Betul. Guru adalah penerima amanah pendidikan dari orang tua. Artinya, baik guru maupun orang tua tugasnya sama-sama mendidik. Salah satu tugas mendidik yang sangat berat adalah memberikan contoh secara komitmen. Jadi, samanya kata dan perbuatan. Jadi ketika orang tua mengatakan A, maka perbuatannya harus A. Model-model positif inilah yang harus muncul. Kalau bahasa Islamnya adalah uswatun hasanah. Jadi benar-benar menjadi contoh yang baik. Kalau misalnya ini sekedar sederhana, ini orang tua dulu yang saya contohkan. Kalau misalnya orang tua mengatakan, "Nak, ayo sholat." Situasi itu orang tua juga harus sudah siap pakai baju sholat. Artinya orang tua memberikan contoh dulu, dia harus sholat, gitu. Nah, sementara pada tataran guru, misalnya, mohon maaf, mungkin ini kata-kata saya mungkin akan menyinggung beberapa guru. Kita tidak mungkin melarang anak untuk tidak merokok ketika Pak Guru masih merokok di sekolah. Satu contoh. Artinya, saya ambil contoh aja dari Rasulullah. Kenapa Rasulullah menjadi satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia, bahkan diakui oleh non-Muslim, mengubah peradaban Arab yang sedemikian menjadi satu peradaban yang cemerlang. Salah satunya karena konsistensi perilaku Rasulullah, satu atau samanya kata dengan perbuatan beliau. Ketika beliau bersabda A, begitu, maka perbuatan beliau juga A. Nah, itulah yang harus kita contoh, meskipun sangat berat tentu mencontoh Rasulullah. Tapi setidaknya jangan ajari anak untuk tidak berkomitmen. Misalnya kalau ada tamu, nanti kalau ada tamu bilang bapak nggak ada, pada bapaknya ada. Itu. Atau bilang, lek ono wong golek ibu, omong ibu gak ono, padahal ibu ada. Itu satu contoh bahwa itu sudah bibit-bibit itu, gitu. Termasuk juga ketika orang tua mungkin marah kepada anak. Ini juga harus pilihan katanya itu harus pas, karena itu nanti kalau terus berlanjut itu bisa jadi anak akan memendam satu rasa yang mungkin keluar di luar rumah itu muncul dalam bentuk bullying, itu diantaranya. Termasuk juga hati-hati bapak kepada ibu, ya, istri pada suami pada istri. Mohon maaf, bukan berarti kemudian saya mengklaim bahwa semua perbuatan kekerasan dalam rumah tangga itu selalu pelakunya bapak, tidak gitu. Tapi contoh-contoh perilaku yang mungkin mengarah kepada kekerasan fisik kepada pada pasangan, misalnya dari suami kepada istri atau sebaliknya, itu ketika dilihat oleh anak, itu akan menjadi satu ingatan yang akan direproduksi oleh anak, dicontoh oleh anak, dan ketika berada di luar rumah dia menganggap bahwa perilaku itu diperbolehkan, gitu. Jadi memang salah satu yang harus penting pertama itu. Lalu yang kedua, jika orang tua sudah menjadi contoh yang baik, jangan lupa orang tua terus belajar. Karena yang namanya proses pendidikan dunia itu kan berkembang, gitu. Nah, belajar dari mana? Ya macam-macam, bisa dari media, bisa dari teman, bisa dari orang lain. Nah, kalau yang ketiga, ini yang khas dari dunia, mungkin mohon maaf ya, kelompok masyarakat Islam tradisional, keluarga Nahdien gitu. Doa, saya rasa bukan hanya Nahdien ini, tapi kalau kita kan memang punya satu tradisi mendoakan anak. Nah, jangan pernah putus untuk mendoakan anak, karena kita tidak pernah tahu doa mana yang akan dikabulkan. Seperti itu. Jadi selalu berharap, berpositif thinking lewat doa itu, supaya anak kita, baik itu anak biologis, saya mengatakan begini Pak Faisal, anak itu ada dua, anak biologis itu yang lahir dari rahim, anak ideologis, anak yang kita didik lewat proses pendidikan di sekolah, di perguruan tinggi, itu anak-anak ideologis. Itu semuanya diberikan keberkahan ilmu, diberikan keberkahan berperilaku, masa depan, dan kehidupannya. Sehingga mungkin doa, sebagian dari doa-doa kita, entah doa yang mana itu semoga dikabul Allah. Begitu. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya ini. Apabila sudah menjadi korban ini, kira-kira apa yang perlu dilakukan anak tersebut supaya bisa mengembalikan kepercayaan dirinya kembali? Baik, memang menjadi korban bullying itu pasti tidak nyaman ya. Ada rasa sakit hati, ada rasa mungkin merasa diremehkan gitu.
pasti perasaan-perasaan itu seperti yang tadi saya sampaikan, stres bahkan depresi itu akan dirasakan oleh seorang. Tergantung apa bentuk bulinya gitu. Semakin krusial mungkin bisa fisik atau mungkin kondisi yang mungkin membuat dia menjadi sangat tidak percaya diri, maka semakin berat efeknya begitu. Tapi tergantung juga kepada bagaimana si anak tersebut melihat. Jadi memang bagaimana cara anak itu memandang itu berpengaruh terhadap bagaimana efek bully itu terhadap seorang korban. Nah, jika sudah kadung menjadi korban atau menjadi korban bully, kalau saya yang pertama ya, hal sederhana. Kalau misalnya ada seorang anak menjadi korban bully, hadapi bullying itu dengan humor, itu yang pertama, gitu. Itu kalau misalnya levelnya itu masih ringan, gitu. Seperti contoh, mohon maaf ini saya menggunakan fisik dalam hal ini karena memang seringkali itu yang terjadi. Misalnya ada anak yang bertubuh besar seperti saya nih, seringkali kan menjadi olok-olok teman-temannya. Mungkin mohon maaf yang keluar adalah kata-kata binatang, gajah mungkin, atau mungkin kuda Nil gitu. Secara fisik ya. Secara fisik misalnya begitu, karena disepadankan dengan hewan-hewan itu. Maka kalau misalnya si anak itu menggunakan mindset humor, maka kita bisa bilang, lihat dulu anak yang membuli itu badannya kurus apa sama dengan dia. Kalau misalnya kurus, hei jerapah, kan bisa begitu juga. Mohon maaf ini, bukan artinya kita bilang bahwa aku kan kuda Nil, aku kan gajah, kamu hewan jerapah, kita sama-sama di kebun binatang. Kita mengambilnya dari sudut pandang bercanda. Bercanda, iya. Artinya tidak perlu dianggap berat gitu ya. Tapi kalau misalnya kadung itu menyakiti, artinya benar-benar seperti mungkin, wah aku sangat tersinggung gitu. Tersinggung itu adalah satu kondisi di mana kita merasa bahwa harga diri kita terkoyak kan gitu ya. Harga diri kita dihina gitu. Sama seperti pelaku tadi sebenarnya, dia harus dilatih, korban ini harus belajar memaafkan. Memaafkan. Kenapa perlu memaafkan? Karena justru, sekali lagi ini mohon maaf saya menggunakan perspektif agama ya. Ketika orang dihina oleh orang lain, dia sedang diberikan kesempatan untuk beribadah. Ini mungkin bahasa saya terlalu daki-daki ya. Beribadah dalam artian apa? Dia sedang dilatih untuk menerima sesuatu yang tidak baik gitu. Dan sedang ditantang untuk berbuat yang baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Jadi memang memaafkan itu sepertinya sederhana, walau sulit dilakukan, tapi itu efeknya luar biasa. Dimaafkan saja dan didoakan begitu. Walau misalnya orang itu tidak bisa pernah lupa terhadap perlakuan orang yang jahat kepada dia gitu, tapi dengan memaafkan minimal dia tidak punya keinginan untuk membalas kepada orang lain. Itu seperti itu. Sehingga nanti suatu saat kalau dia punya kesempatan mungkin mohon maaf ini untuk jika dia akan membuli, dia tidak akan melakukan karena dia ingat betapa sakitnya dulu dibuli. Itu. Seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau saya bisa melihat korban bullying ini kalau mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi, dia bisa menahan untuk bullying itu tidak terjadi. Betul. Contoh mungkin seperti yang disampaikan Ibu tadi, bisa menganggap ini adalah sebuah humor. Iya. Jadi mungkin kepercayaan diri itu juga cukup penting. Betul. Jadi jangan sampai orang membuli diri kita lalu kita jatuh, kita emosi. Betul. Kita bisa menganggapnya sebagai sebuah lelucon. Iya, betul. Pesan untuk SMK Cendika Bangsa ini, baik, Ibu. Kira-kira apa yang perlu dilakukan sekolah agar tidak terjadi bullying seperti yang sudah terjadi di tempat-tempat yang lain mungkin? Wah ini sebuah pesan sebuah tugas yang berat ini ya. Sekolah adalah taman ilmu pengetahuan dan penyemaian karakter positif. Saya memandangnya seperti itu. Saya rasa juga SMK Cendika Bangsa juga pasti seperti itu keinginannya. Oleh karena itu, yang pertama adalah seluruh warga sekolah, baik itu pimpinan, lalu kemudian guru, dan orang tua harus memiliki visi dan komitmen yang sama untuk sama-sama menjadi pendidik dimanapun. Guru pasti tentu menjadi pendidik karena tugasnya sebagai guru, gitu. Orang tua juga menjadi pendidik karena tugasnya adalah menerima amanah sebagai orang tua. Jadi berkomitmen menjadi pendidik.
Lalu kemudian yang kedua, orang tua dan guru saling mensupport, gitu. Jangan kemudian, mohon maaf ini bagi orang tua, menganggap bahwa anaknya serba benar. Seringkali seperti itu kejadiannya. Dan ketika ada guru atau fakta di sekolah yang menemukan bahwa si anak mungkin, ya namanya anak muda itu mungkin sedang mencoba sesuatu yang kebetulan tidak pas, lalu orang tua justru mensupport anak ini dan membelanya. Nah, yang harus dilakukan adalah orang tua dan guru jika menemukan satu perilaku yang kurang baik pada anak, sama-sama punya komitmen untuk membantu anak ini menemukan perilaku yang lebih tepat. Gitu. Jadi kembali kepada yang pertama sebenarnya, sama-sama menjadi pendidik gitu. Sama-sama menjadi contoh seperti yang saya katakan tadi, menjadi uswah gitu. Lalu yang ketiga, khusus untuk sekolah, mengembangkan program. Baik itu pendidikan secara umum ya, program sekolah, mungkin pembiasaan karakter positif begitu, lewat pendidikan karakter, lewat program bimbingan dan konseling, lewat kegiatan siswa. Jadi memang siswa-siswa sendiri itu harus dimunculkan bibit-bibit contoh karakter positif di tengah mereka, karena belajar secara sebaya itu lebih efektif. Gitu. Insya Allah dengan 3 pendekatan ini sekolah akan bisa menumbuhkan karakter-karakter positif. Jangan lupa juga tadi yang saya katakan bahwa peran doa, pembiasaan spiritualitas dan penguatan kebiasaan tradisi religi yang positif itu harus terus dikuatkan. Itu saya rasa insya Allah SMK Cindika Bangsa dan seluruh sivitas akademikanya khususnya siswanya akan menjadi siswa-siswa yang tidak akan mau melakukan bullying, karena bullying itu pada hakikatnya ketika dia menghina orang lain, dia sedang menghina dirinya sendiri. Saat jari telunjuk kita mengarah pada orang lain, 4 jari yang lain menuju pada diri kita sendiri gitu. Sehingga menumbuhkan pribadi-pribadi yang penuh dengan empati, respek pada orang lain, merasakan penderitaan orang lain, itu akan muncul dengan pola edukasi yang dikembangkan dengan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Seperti itu Pak Faisal. Jadi kalau kita menghina makhluk ciptaan Allah, otomatis kita juga menghina siapa yang menciptakan. Betul, seperti itu. Ya. Itu yang perlu kita ingat, karena Allah sudah mengatakan bahwa jangan memanggil orang lain dengan panggilan yang jelek, kan Nah, itu salah satunya, bahwa Allah saja tidak suka kalau makhluknya dipanggil dengan panggilan yang jelek atau dibully dalam hal ini. Apalagi makhluknya sendiri yang memiliki keterbatasan dari sisi perasaan. Karena manusia itu kan kadangkala dia terbawa emosinya, sehingga apa-apa yang stimulus yang muncul dari luar itu akan direspon dengan respon emosional. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi anak-anak harus menjaga kata-kata, menjaga pikiran atau niatan untuk membuli orang lain, jangan sampai itu dilakukan. Ingat bahwa jika kita dibuli, kita juga sakit. Kalau kita membuli, kita berarti membuli makhluk ciptaan Allah, seperti yang Pak Faisal tadi katakan. Jangan-jangan Allah nggak terima gitu. Iya, seperti itu. Baik, itu tadi wawancara eksklusif kami dengan salah satu pakar di bidang bimbingan dan konseling, Ibu Dr. Muslihati, SAG MPD. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin, amin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Cindika Bangsa, kompeten, cerdas, santun.